Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotauan. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Sampai balik lagi, masuk lagi ke algoritma YouTube. Dan yang nonton ya udah views-views pada umumnya lah di channel-channel YouTube gue. Terima kasih yang udah terus komen, sharing di kolom komentar. Itu adalah ruang, itu adalah space buat kita berbagi, buat kita melontarkan opini. Nah, ini sekarang gua tag 24 Juli hari Minggu jam 9.30. Bener-bener habis pertandingan antara Bayern Munchen lawan Manchester City. Dengan kemenangan Manchester City 1-0 dicetak oleh Haaland di menit ke-12. Permainan sebenarnya agak sedikit nggak imbang ya. Walaupun tensinya sih cepet, cuman Munchen di babak pertama agak tertutup dan cuma berhasil melakukan 3 shoot, itu nggak on target lagi. Sementara City berhasil melakukan 22 shoot dan menceploskan 1 gol ke jaring Neuer yang masih main di babak pertama. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya gue mau bahas dulu ini Chelsea lawan Arsenal 4-0. Kita lihat di sini Chelsea main 4 back kok bisa kebobolan 4 gitu kan. Gue kayaknya ngeliat nih Chelsea kena mental setelah dijambret oleh Barcelona. Akhirnya mungkin kena kali ya, gue nggak tahu ya, psikis pelatih kena, psikis pemain juga bingung. Ya udah, Arsenal lagi datengin beberapa pemain Brazil yang oke. Ya walaupun kita belum bisa jadi patokan di laga pramusim, tapi 4-0 ya gimana sih Chelsea gitu, kena mental kali ya, gue nggak tahu dah. Nah, yang gue tonton adalah pertandingan Manchester City berhadapan dengan Bayern Munchen. Oke, kita review. Ini ada fans City mungkin yang nonton, atau fans City masih dikit ya, karena ya baru-baru jago 5 tahun belakangan kan. Jadi mungkin yang ngefans juga ya ada sebagian bapak-bapak yang seneng dari dulu, ya atau juga masih umur 20-an kali. Nah, gua nonton nih sebenarnya tensi sangat tinggi. Gue bilang yang kayak kemarin, pemain bener-bener, walaupun di pramusim ini tuh sebenarnya tujuannya adalah ya nyari menit bermain buat pemain yang kurang menit bermain, sama ngerotasi, sama nyusun skema, sama iya pemain-pemain baru biar adaptasi. Nah, gue ngeliat, kita bahas City dulu ya. Gue ngeliat City baru kedatangan Haaland, itu tuh ibaratnya kayak puzzle yang kurang satu blok, dan bloknya itu dapat. Akhirnya ketika puzzle-nya ditempel, puzzle-nya itu jadi. Itu yang terjadi dengan City, karena City dari lini belakang sampai lini depan, khususnya bukan striker tapi terutama bukan striker, itu udah oke. Kiper oke, Ederson bisa jadi sweeper kiper. Laporte, Ruben Dias keren mainnya. Tadi juga Ake mainnya bagus. Kiri kanan fullbacknya itu fullback modern, bisa maju, bisa jadi wing. Tengah Rodri, ya ini Rodri sih implementasi Sergio Busquets tapi masih ada napas. De Bruyne, Bernardo, Mahrez, ini pemain yang sebenarnya lengkap. Cuma sekarang dengan datangnya Haaland, akhirnya Guardiola baru lagi bermain dengan striker tunggal, striker murni. Ya, terakhir ya mungkin kayaknya dia Lewandowski ya di waktu masih di Munchen, tapi akhirnya Guardiola membeli goal getter. Nah, menurut gue ini adalah puzzle yang pas buat melengkapi kekurangan dikit Manchester City. City kalahnya kenapa ketika di event-event yang knockout, ya pasti kalah jumlah unggul gol. Secara permainan dia oke kan, di belakang, ke tengah, ke depan oke, tapi nggak ada goal getter, sehingga ya udah kalah sama Madrid, kalah sebelum-sebelumnya sama ya PSG. Kalah sama PSG apa enggak sih, gue nggak tahu. Jadi intinya adalah dengan datangnya striker, ada orang yang berfungsi untuk mencetak gol. Selama ini kan kayak Foden ditaruh tengah, ditarik dikit jadi false nine, Gapsus kadang yang justru di tengah malah ditarik ke kanan, Sterling kadang di tengah. Ini ya udahlah, kirinya ada Grealish, Sterling keluar, kanan Mahrez, kayaknya udah cukup lah ya. Tadi juga mereka rotasi di babak kedua mengganti cuma 5 pemain, tapi permainan tetap nggak berubah, masih tetap oke aja. Ake juga bertahan dengan bagus di situ, bermain dengan solid. Berarti ya City ini menunjukkan kalau kualitas A dan B-nya bisa melanjutkan permainan, bisa beradaptasi dengan kompetisi yang sangat padat. Nah, sekarang kita berbicara mengenai rekrutan teranyar
Manchester City, yaitu Haaland. Haaland di Dortmund ya udah gila lah, ini orang, gue jarang lihat orang yang tinggi gede terus larinya kenceng gitu kan. Ya Lewandowski tinggi gede juga, tapi ya nggak sekencang Haaland mungkin kalau lari. Dulu Luka Toni kenceng di PS doang, aslinya sebenarnya ya dia kuat lari, cuma nggak sekencang di PS. Ini Haaland udah melarinya kenceng, bodinya bagus, balance-nya juga oke. Lu tabrak-tabrakan sama Upamecano yang notabene adalah back tuh ya sebenarnya harus bisa lebih gede harus lebih gede tenaganya dari tenaga striker, fungsinya buat ngegedor striker. Tapi gila, ini duel seru banget Upamecano sama Haaland, bahkan akhirnya Haaland bisa mencetak gol. Ini salah satu perekrutan yang luar biasa menurut gue ya. Gue memang nggak bisa dilihat dari satu pertandingan, tapi gue sangat menanti karena semua pemain sudah bisa kali ya mengikuti instruksi dari Pep Guardiola. Tinggal ya udah, sekarang tuh udah ada orang yang berfungsi untuk cetak gol. Foden ngacak-ngacak, Bernardo ngacak-ngacak, De Bruyne ngacak-ngacak, Grealish ngacak-ngacak, yang nyelesain Haaland. Beberapa kali City main ya pinggir cutback ke tengah shoot, pinggir cutback ke tengah shoot. Bahkan ketika Haaland ditarik keluar, siapa yang masuk ya? Alvarez atau siapa? Gue nggak ngelihat namanya, tapi permainan tetap sama, kiri ke tengah shoot. Bahkan ada beberapa pemain yang masih muda tapi berani dribble bola, gocek 1 lawan 1, masih oke lah. Nah, itu yang terjadi dengan Manchester City. Sekarang kita bahas ke Bayern Munchen. Selepas peninggalan Lewandowski, gue ngeliat tadi Muller kayak pusing gitu nyari di mana gol getter gue gitu, karena Lewandowski perannya di Munchen cukup sakral ya, cukup vital ya. Biasanya Munchen memang gitu, Munchen yang juara top skornya strikernya, Munchen yang juara top skornya strikernya. Liga Jerman yang juara Munchen top skor, striker Munchen dan striker di posisi kedua. Biasanya kayak gitu, tapi gue nggak tahu apa solusi Nagelsmann ketika dia benar-benar kehilangan ini pemain yang level lumayan, level dewa lah. Malah Lewandowski tuh kayak sebenarnya kayak Benzema, kayak Suarez gitu kan. Kalau nggak ada goal getter lagi, Munchen kan dia sebenarnya main 4-2-3-1 ya. Muller tuh yang di belakang striker benar-benar free room gitu, yang dibebasin kemana-mana. Dia bisa mengeksplor space demi space. Sekarang Lewandowski nggak ada, goal getter nggak ada. Yang ada cuma Choupo-Moting sama Mane. Mane pun sebenarnya bukan striker, dia kan dia kan wing, main di sayap. Dia penyerang kiri. Walaupun beberapa kali dicoba di Liverpool di menjadi striker tunggal, itu juga ngegantung, bahkan cenderung jadi false nine. Belum kelihatan, gue belum bisa menilai Bayern Munchen seperti apa. Yang jelas dia punya 2 squadnya juga yang kedua cukup lumayan. Ada Musiala di babak pertama, cuma Sabitzer doang yang berani melakukan shoot dari jarak jauh. Ya walaupun mentok-mentok, cuma dapat 1 shoot tapi nggak on target dari Sabitzer. Gue nggak ngelihat apa yang bisa dilakukan dengan Munchen tadi gitu, karena bahkan gue nggak expect Munchen nih semifinal Liga Champions nggak dapet deh. Kalau misalkan kemarin kebetulan lagi keren aja, walaupun kemarin lagi ada Lewandowski aja kan kayak ada kalahnya juga. Kecuali waktu tahun 2020 ya, 2021 sih yang dia bantai Barcelona 8-2. Itu memang kayak lagi strength-strengthnya aja, lagi nggak ada obatnya aja istilahnya, lagi di puncaknya banget lah, lagi di masa kejayaannya. Sekarang nih baru dicoba yang namanya Munchen dengan transisi pemain. Walaupun dia sekarang ada De Ligt di tengah, di belakang, Sabitzer di depan, ada Mane. Cuma gue belum ngelihat semuanya bisa berfungsi dengan bagus, karena mungkin dari pertandingan tadi City benar-benar ngurung banget sampai 22 shoot. Ya udah, gue nggak bisa nilai dan nggak mau terlalu nilai Munchen di domestik karena dia pasti juara. Dortmund di atas, Dortmund juga lagi angin-anginan, di atasnya siapapun, Leipzig di atas, Leverkusen di atas, ujung-ujungnya Munchen juga yang juara. Gue nilai Munchen mending di UCL. Kita lihat nanti bagaimana kiprah Bayern Munchen di UCL. Oke, nah segitu dulu. Nanti ini jam 10 bentar lagi mau sambung langsung ke El Clasico.
Kabar terakhir dari Barcelona, kayaknya Konde akan merapat ya. Ini dari proposal, walaupun tinggal nunggu proposal resmi karena baru saja melakukan penawaran tapi belum ngirim proposal. Tapi Kondenya sudah mau. Xavi menjadi salah satu orang yang penghantar banget. Tapi sih Xavi menjadi salah satu orang yang benar-benar bikin Konde mau bermain di Barcelona. Nah, kalau aku bilang kemarin gini, kalau misalkan Konde pengen challenge, dia bisa datang ke Chelsea. Tapi kalau mau challenge yang lebih ringan, agak aman dikit, lu datang ke Barcelona. Karena di Barcelona lu paling bersaing dengan Araujo. Di Barcelona, kalau buat dapat gelar La Liga, itu kan hitungan cuma 50-50. Kalau nggak Barcelona ya Madrid sekarang. Atletico jauh lah menurut gue lah. Dengan komposisi yang sekarang. Kalau pun Liga Champion dengan komposisi yang sekarang, gue pede Barcelona semifinal tembus. Juara pun bisa jadi. Pokoknya dengan squad yang sekarang pasti ada yang bisa dijuarain oleh Barcelona. Sementara kalau lu di Chelsea, kenapa gue bilang challenge? Lu main di yang pelatihnya pun masih lagi mau rotasi atau mau nyusun skema 3-5-2, 3-4-3, kadang tadi main 4-3-3. Sama di belakang lu temenan sama Koulibaly kalau dia jadi, yang nggak kayak 2 tahun sebelumnya ya. Lu main sama Thiago Silva yang umurnya udah 38. Lu ketemu striker Liga Inggris yang mainnya kick and rush, yang mainnya speed semua. Ya kalau lu challenge sih, karena tawaran Chelsea pun juga lebih gede dari Barcelona, lu pindah ke Chelsea Konde. Tapi kalau lu emang ngincer filosofi, lu ngincer apa ya, kemapanan yang lebih cepat lu bisa bikin lu mapan, lu langsung ke Barcelona. Itu aja sih ya. Jadi kesian Chelsea lagi kejambret sama Barcelona, terus kalah sama Arsenal 4-0. Sekarang juga Konde mau dibajak. Nah, ya udah gitu aja dulu. Jangan lupa dengerin podcast bola banget di aplikasi Noise NOICE setiap Selasa dan Jumat ya. NOICE, download di Google Store dan App Store. Gratis itu, dengerin podcast Bobo bareng gue dan Jerry Arvino. Karena nanti selain bahas sepak bola luar negeri, kita juga akan bahas sepak bola dalam negeri. Oke? Nice, NOICE, podcast bola banget. Oke? Nanti gue sambung dengan video El Clasico karena sebentar lagi akan main nih. Bentar lagi mau kick off El Clasico Barcelona lawan Real Madrid di Las Vegas. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.